Roh Kudus itu bukan force, bukan kekuatan yang kita seperti kayak film Star Wars. May the force be with you. Yeah. Roh Kudus bukan begitu. Roh Kudus jadi kalau orang memandang dia force, makanya orang bisa perintahkan Roh Kudus anytime. Contoh kata-kata perintah. Saya mengundang Roh Kudus datang ke sini. Atau mungkin bahasa masih oke lah. Saya perintahkan Roh Kudus ke sini. Roh Kudus penuhilah tempat ini. Waktu penuhi, force pikiran dia. Sementara Alkitab berkali-kali menyebutkan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Live by the Spirit bukan berarti bahwa kita live by kita punya feeling. Oke. Begitu kan? Tapi live by the Spirit adalah live di mana kita selalu bisa cross check dengan firman Tuhan. Hai guys, welcome to our podcast. Let's sit in. Nah, hari ini gua Joshua akan menjadi host pada siang, pagi, malam hari ini ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik, teman-teman. Nah, tapi jangan lupa untuk subscribe our YouTube channel ya, GKDI Official. Tapi juga jangan lupa untuk follow kita di TikTok, Instagram, Facebook dengan account @GKDI Official. Ya, pastinya tolong follow supaya kalian juga bisa tetap update dengan konten-konten menarik lainnya di sosial media GKDI. Nah, tentunya hari ini kita kedatangan ya, setiap minggu juga kedatangan ya teman-teman, ini sosok yang luar biasa ya. Seseorang yang tentunya sudah lama berkecimpung di dunia pelayanan, betul banget. Untung dia dibantu ya. Ya, sudah 24 tahun teman-teman ya, udah pelayanan dan mempelajari Alkitab dan tentunya sangat capable untuk menjelaskan keyakinan kita secara Alkitabiah, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ngobrol sama Pak Frankie Lumenta. Halo Jo, apa kabar? Puji Tuhan baik. Pak Frankie gimana? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, nah mungkin ada beberapa disclaimer yang Pak Frankie mau omongin. Ya, good. Ya, saya bersyukur ya waktu beberapa konten kita awal-awal betul-betul banyak sekali orang merespon dan kita memuji Tuhan atas setiap respons. Mungkin yang perlu saya mau disclaimer begini, kita punya keyakinan adalah Yesus adalah Tuhan, tidak berubah. Amin. Kita percaya Dia datang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menghakimi, untuk menyelamatkan, dosa manusia daripada dosa dan segala macam konsekuensinya. Kita percaya bahwa apapun itu namanya, gereja itu kan mengalami perkembangan. Dan kemudian ada banyak sekali istilah-istilah yang diciptakan menurut sejarah. Saya juga belajar sejarah gereja, saya belajar sidang konsili, saya belajar keputusan dari sidang konsili dari pertama sampai terakhir. Saya belajar banyak tentang gereja agama-agama dunia. Saya mau supaya kita itu bisa satu hati bahwa tidak ada dari podcast di sini yang ingin menyatakan atau mendisqualify Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Kita selalu percaya dia adalah Tuhan. Yang kita mau kembalikan adalah seluruh istilah yang kita pergunakan adalah istilah yang hanya dalam Alkitab. Makanya ketika orang mempergunakan istilah-istilah di luar Alkitab, itu tidak kita pergunakan supaya kita tidak kemudian balik kepada resources awalnya. Kita hanya stick kepada Bible. Demikian juga hari ini, semua pelajaran yang kita berikan ini betul-betul hanya dari Alkitab. Jadi tidak ada lagi interpretasi yang saya sengaja mau buat, tapi betul-betul berdasarkan logika dari Alkitab. Termasuk topik yang kita akan bicarakan pada hari ini. Itu kira-kira disclaimer-nya. Wah, mantap banget ya Pak Frankie ya. Tentunya kita udah nggak ragu lagi ya. Hari ini kita mau bahas fokusnya hanya pada kebenaran itu sendiri ya. Betul. Pak Frankie, intinya ya gitu ya. Jadi tanpa mendiskreditkan siapapun gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas satu topik yang kadang-kadang kita sering salah untuk kita mendalami hal itu gitu ya. Topiknya adalah Roh Kudus, teman-teman. Ya, mungkin pertama-tama saya mau nanya dulu nih. Mungkin siapa Roh Kudus itu sih, Pak Frankie? Good question.
Sama juga untuk disclaimer pertama, sekarang saya disclaimer yang kedua untuk topik hari ini. Gereja ini kan, Kristen ini kan banyak denominasi. Ya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mempertanyakan doktrin daripada gereja-gereja kalau dia kebetulan memilih yang tidak sama atau yang dijelaskan tidak sama dengan apa yang diyakini. Tetapi saya mau menjelaskan dari sisi firman Tuhan saja. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin merasa kayak kok tidak sesuai, mari kita pelajari firman Tuhannya dan kita menemukan kebenaran. Jadi kalau topik tentang Roh Kudus pasti juga ada banyak hal yang mungkin bisa agak-agak seberangan. Tetapi itu good question. Jadi apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Kan itu very good question. Yes. Pertama, kita harus making sure bahwa orang tidak salah mengerti. Roh Kudus itu bukan force. Bukan kekuatan yang kita seperti kayak film Star Wars. May the force be with you. Yeah. Roh Kudus bukan begitu. Roh Kudus jadi kalau orang memandang dia force, makanya orang bisa perintahkan Roh Kudus anytime. Contoh kata-kata perintah. Saya mengundang Roh Kudus datang ke sini. Atau mungkin bahasa masih oke lah. Saya perintahkan Roh Kudus ke sini. Roh Kudus penuhilah tempat ini. Waktu penuhi, force pikiran dia. Sementara Alkitab berkali-kali menyebutkan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Bahkan dikatakan dia itu punya perasaan ketika Ananias dan Safira berbohong. Dikatakan mereka mendustai Roh Kudus. Di kitab Efesus ketika orang bicara tentang kepahitan, kegeraman, dia bilang jangan kalau kita marah, kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Yeah. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa punya perasaan. Sesuatu yang bisa punya perasaan itu tidak mungkin suatu force. Itu pasti ada pribadinya. Roh Kudus adalah pribadi yang punya keinginan, punya perasaan, dan kalau itu kita lihat pengertiannya, maka Roh Kudus sebenarnya Roh Allah itu sendiri. Tetapi memang bedanya adalah dia tidak sama dengan Roh Allah di sana, karena sekarang Tuhan menaruh Roh itu ke dalam tubuh kita. Nah, makanya dalam podcast sebelumnya kan saya bilang kecil, karena yang dikasih kepada kita itu sebagian daripada Roh Allah, dan seberapa bagiannya menurut saya kecil banget. Tidak mungkin Roh Allah yang maha kuasa ini taruh dalam tubuh manusia, berarti kita jadi Allah jadinya. Yeah. Nah makanya yang ditaruh adalah sebagian karena ada fungsinya daripada Roh Kudus itu yang ditaruh ke dalam tubuh fisik kita. Itu kira-kira. Jadi kalau sekarang orang bilang dia adalah force, itu mungkin keliru. Dia adalah Allah itu sendiri. Menarik banget ya. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya Allah itu sendiri yang bukannya sesuatu yang kita bisa perintahkan kapanpun gitu ya. Bukan sesuatu yang kita kayak pakai jin gitu ya. Untuk kita undang, ayo dong gini datang dong segala macam gitu ya. Dia itu Allah kita sendiri, bahkan dia lebih superior dari kita ya Bu gitu ya. Betul. Benar, betul. Masa orang bisa ya ada lagi yang lebih parah. Kami perintahkan Roh Kudus turun ke sini. Masa mau Tuhan diperintah-perintah kalau dia punya pribadi kan? Tapi kelihatannya wah powerful banget loh. Dia bisa bicara dan memerintahkan Roh Kudus. Nah itu kan, ya itulah. Pikirnya sendiri kayak gitu kan. Wow, menarik. Tapi tadi juga Pak Franky beberapa kali mention bahwa Tuhan menaruh Roh Kudus itu di dalam tubuh kita. Betul. Tapi kenapa? Buat apa sih Bung tadi? Good question. Gini, pertama kita harus trace back daripada janji. Jadi waktu Tuhan berbicara dengan murid-muridnya, dia bilang, saya akan ninggalin kalian. Kalian pasti sedih dong kayak gitu. Tetapi jangan takut, saya akan memberikan penolong bagi kamu. Tuhan menaruh satu roh yang istilahnya counsel untuk memberikan mereka pertolongan. Dan itu diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan bahkan secara spesifik Tuhan bilang begini, kamu akan dibawa ke pengadilan, tetapi kamu akan bicara dan roh penolong itulah yang bahkan berbicara. Sehingga apa yang kamu sampaikan betul merupakan tuntunan daripada roh itu. Itu yang diberikan kepada rasulnya pada waktu itu. Tetapi kemudian kalau kita pelajari dalam kisah para rasul, kemudian ada janji yang Petrus ucapkan. Yang kemudian keluar dari mulut Petrus bahwa orang yang bertobat dan dibaptis menerima karunia Roh Kudus. Jadi dia dikasih kepada murid-muridnya sebagai suatu bagian yang Tuhan taruh ke kita. Supaya bisa berfungsi sesuai dengan fungsi yang
Alkitab tentukan. Nah itulah kemudian kita bisa go to the second question. Ya. Jadi kalau gitu, Roh Kudus tuh ngapain di kita? Nah kira-kira? itu dia tuh, itu dia tuh Pak. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di deeper gitu ya, more detail, mungkin Iya. boleh dielaborate kali ya Pak. Betul, Mungkin fungsi-fungsi Roh Kudus itu sendiri itu apa tuh? Good. Ya, thank you Joshua. Memang ini yang sering orang salah memahami Roh Kudus. Dia selalu berpikir bahwa Roh Kudus selalu berhubungan dengan yang tadi, kekuatan lah, penyembuhan lah, miracles lah. Jadi orang jadi hilang why Tuhan kasih Roh Kudusnya ke dalam tubuh kita. Kalau kita bisa trace di dalam Alkitab, pertama di dalam kitab Efesus 1, surat Paulus kepada Efesus 1 ayat 14, dia berkata bahwa Roh Kudus itu menjadi jaminan keselamatan karena ada kata-kata meterai, itu memeteraikan. Nah, meterai itu kan bukan seperti meterai kita sekarang yang kertas di print kemudian ada gambar-gambar Garuda, bukan itu. Meterai itu adalah kalau seseorang mengirim surat, betul ya, biasanya surat itu di-seal, dimeteraikan, kan seal sebenarnya pengertiannya. Mereka taruh tanah liat di surat itu, kemudian cincin daripada si pemilik surat, entah itu raja atau seseorang, dia akan taruh di tanah liat yang masih agak basah itu, kemudian dikeringkan. Jadi orang waktu baca surat itu mereka bilang surat dari raja siapa, macam contoh. Mereka hanya lihat kepada ring itu, seal itu, si meterai itu. Benar nggak tanda itu adalah milik raja? Jadi ketika ada tanda meterai itu, berarti surat itu milik raja dan nggak sembarang orang boleh buka. Jadi ketika Holy Spirit dikasih kepada kita, dia memeteraikan kita. Nah, kata memeteraikan itu bukan meterai kontrak rumah, kemudian meterai itu. Maksudnya adalah Tuhan bilang, now this person adalah belong to me. Dia sudah menjadi milik saya. Kan? Jadi ada konsekuensinya dari situ. Kalau kita menjadi milik Tuhan, tidak ada lagi kuasa yang bisa ambil kita. Kata Tuhan kan tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Jadi ketika orang mendapatkan Roh Kudus, sebenarnya tidak mungkin ada roh lain yang bisa masuk ke dia. Kecuali dosa itu another ini ya. Jadi bisa nggak orang kerasukan setelah Roh Kudus masuk? Ya nggak mungkin. Karena sudah milik Tuhan, nggak bisa lagi yang lain masuk. Gitu loh. Jadi kalau ada orang mempraktekkan musir setan, kita tanya, ini yang dalam orang itu roh siapa kalau begitu? Karena ketika Roh Kudus datang ke seseorang, maka secara biblical principle itu jadi milik Tuhan karena sudah dimeteraikan. Wow. Ya. Jaminan keselamatan itu. Jaminan keselamatan. Dan kita sebenarnya udah sealed ya, jadi udah nggak bisa jadi milik siapapun lagi gitu ya. Tuhan. Mungkin kalau kita jatuh dosa itu beda cerita ya. Betul, lagi kan ada metode dalam Alkitab yang confess dosa dan macam-macam itu ada metodenya yang Tuhan mau kita juga bisa bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi selama itu ada, maka kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan di sini waktu kita masih hidup, kita kembali pada kekekalan, kita sama masih milik Tuhan. Itulah makanya jaminan keselamatan itu digaranti dengan Roh Kudus itu. Iya. Wow, keren banget nih teman-teman. Jadi ya kita juga jadi ngerasa secure ya. Maksudnya waktu kita punya Roh Kudus, kita ada jaminan gitu ya. Kita bukan lagi 50-50. Wah, keren banget. Nah, apalagi nih Bung? Mungkin yang jadi fungsi Roh Kudus itu sendiri. Ya, seperti tadi yang saya bicara tadi. Kan waktu itu kan murid-murid mereka, istilahnya mereka tidak terlalu paham konsep pekerjaan Tuhan dan perjanjian baru. Kalau sekarang kan kita sudah punya Alkitab. Zaman dahulu kan mereka tidak punya Alkitab. Jadi gimana caranya mereka bisa defend their faith bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain mereka pakai scripture yaitu perjanjian lama. Ada banyak sekali konsep-konsep perjanjian baru yang mereka tidak tahu. Kita punya perjanjian baru dari mana? Siapa yang tuntun Paulus menulis? Waktu Petrus bicara, siapa tuntunnya bicara? Dia kan tidak bisa berbicara. How did they gain understanding tentang Tuhan? Gak tahu. Makanya pada saat itu fungsi daripada Roh Kudus adalah supaya mereka bisa mendapatkan pengertian-pengertian dari firman Tuhan. Mereka bisa understand. Sama juga dengan kita hari ini. Roh Kudus itu sebenarnya waktu dikasih kepada kita, kita bisa pahami Alkitab dengan lebih baik. Dan I can experience that. Saya waktu belajar firman Tuhan tahun 98, saya kan seorang dosen universitas. Saya sedang mengambil master di University of New South Wales bidang mekanika engineering, naval architect pada waktu itu. Saya sudah aktif pelayanan, jangan salah. Saya ketua pemuda gereja. Saya itu waktu dosen dulu, saya pembina mahasiswa Kristen di mana kampus saya dulu berada untuk mahasiswa teknik ya. Tapi kalau kamu tanya saya,
saya nggak terlalu bisa mengerti Alkitab. Walaupun saya seorang terpelajar. Tetapi setelah saya bertobat dan menjadi murid Tuhan, tiba-tiba Bible itu menjadi seperti kayak bling 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 kayak Revealed. everything so easy, bukan so easy. Sangat apa ya? Sangat sense. Ya make sense bagi saya. Yang dulu saya baca saya susah ngerti, sekarang tiba-tiba jadi gampang mengerti. Yeah. Nah, saya tidak bilang bahwa setelah itu saya mengerti semua, tapi untuk hal-hal dasar yang tidak membutuhkan kayak pengetahuan arkeologi atau tata bahasa, I can understand easily because of the Holy Spirit. Wow. Jadi bisa bantu kita semua untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan lebih baik. Bener-bener, mungkin aku juga ngerasain sih Bung. Maksudnya dalam artian kalau ya bisa kita lihat ya teman-teman ya, Bung Frankie ini juga bukan orang yang bukan tidak berpendidikan gitu loh. Dia juga punya latar belakang pendidikan yang luar biasa gitu, bahkan di luar negeri gitu ya. Tapi itu pun when it comes to Bible, itu pun kita bukan yang kita bisa pakai wisdom dunia ya Bung ya, tapi kita tetap butuh wisdom dari Holy Spirit itu sendiri. Betul. Wah gila. Jadi ya itu juga yang saya rasain ya teman-teman. Jadi waktu saya menerima Roh Kudus itu sendiri, saya jadi lebih mudah untuk menelaah firman Tuhan itu juga gitu. Nah, itu yang kedua tuh Bung ya. Yang berikut. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak tambah pengetahuan untuk melayani, kan kita pasti. harus ada kualifikasi teologianya, which is kita juga ambil kualifikasi teologianya. Baca buku-buku tentang komentari perjanjian lama, perjanjian baru, buku-buku sejarah, arkeologi lah, tata bahasa Yahudi, Yunani lah, sejarah gereja, gitu baca supaya perspektif kita itu banyak dan kita bisa menyampaikan dengan cara sederhana supaya orang gampang mengerti. Kalau kita bicara meeting ini kemudian saya bicara tentang sejarah gereja lah, sidang konsili lah, kita nggak ada waktu untuk bicara gitu. Saya hanya fokus bicara apa yang kita mau bicarakan. Esensial, esensial aja. Tapi bukan berarti bahwa I don't have the knowledge maksudnya. Betul. Kita qualified untuk bisa from theological study background, inter-religion studies lah, kemudian sejarah gereja dan segala macam. Dari situ kita bisa bilang bahwa yes, kita punya Roh Kudus untuk membantu kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. Tetapi sebagai orang yang melayani Tuhan pada field ini harus banyak tambahkan diri. Sampai sekarang saya masih banyak beli buku dan every year itu selalu ada buku-buku baru yang penemuan arkeologi baru, budaya Yahudi yang baru. Jadi kita baca Alkitab, budaya kita makin pengertian kita tentang Bible itu jadi holistik dari sisi arkeologinya, sisi sejarahnya, sisi budaya Yahudinya, sisi tata bahasanya, itu sangat kaya. Itu kalau dasarnya, dan selalu kita need the Holy Spirit. Yang ketiga adalah supaya bisa menolong kita waktu berdoa. Karena Alkitab bilang Roma 8 bahwa kadang-kadang waktu kita berdoa itu ada banyak hal-hal yang tidak tersampaikan. Yang kita sendiri mungkin bingung kita mau ngomong apa. Jadi sering orang berdoa kayak mungkin pernah mengalami gitu ya, kita doa tapi kita diam. Terus nggak tahu mungkin lagi ada banyak beban, kayak I don't know what to say. Kamu ngomong apa Tuhan? Nah, Alkitab berkata Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal tersembunyi yang tidak disampaikan waktu kita berdoa. Jadi kayak gini yo. Sebegitu baiknya Tuhan. Emang kan Tuhan Maha tahu kan? Harusnya dia juga tahu dong, tapi dia sengaja menaruh Roh Kudus supaya prosesnya lebih pendek. Mungkin mungkin begitu. Jadi apa yang kita sampaikan, isi hati kita paling terdalam, Roh Kudus pahami karena dia menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan. Itu kasih Tuhan sebenarnya kalau kita bisa lihat. Tuhan sangat mengasihi kita sampai taruh bagian supaya waktu kita berdoa, hal-hal yang kita tidak tahu mau sampaikan bagaimana. Mungkin kebutuhan kita kah? Roh Kudus akan menyampaikan kepada Bapa di surga. Iya. I see. Yeah. Memang yang saya dapat juga ya, mungkin dari pengajaran Bung Frankie juga dan dari firman juga ya, tentunya salah satu instrumen kita untuk berkomunikasi sama Tuhan itu sendiri kan lewat doa. Betul. Gitu, dan memang kalau kita bisa bilang ya Tuhan udah tahu bahkan lebih dari apa yang kita tahu. Cuma ya waktu kita berdoa itu membangun mungkin hubungan kita secara emosional juga. Benar. Gitu ya sama pencipta kita itu sendiri. Benar. Gitu ya, Tuhan itu sendiri ya Bung. Benar. Iya. Dan doa itu kan bukan cuman kayak kita datang menghadap Tuhan. Tadi kamu bilang itu intimasi kita bangun kedekatan dengan Tuhan. Itu we can speak hati kita paling dalam with respectful way, karena Tuhan sendiri kan Tuhan punya cara sendiri kan, dia adalah Allah yang punya
punya cara sendiri, bahkan berdoa pun diajarin. Itu kalau doa jangan doa seperti orang tidak kenal Tuhan yang muter-muter nggak jelas. Iya. Berdoa seperti orang yang kenal Tuhan kan begitu kata Alkitab. Jadi ada caranya sendiri yang kita mungkin bisa pelajari nanti. Betul. doa. Wah, mantap sekali, Bung. Mungkin ada lagi, Bung, Ya, berikut fungsi-fungsi Roh di Kudus. catatan Ya. saya di sini. Jadi fungsi yang berikut adalah supaya kita itu bisa dibantu untuk hidup keluar dari kita punya sinful nature. Makanya Galatia 5 kan bicara tentang live by the Spirit and live by the flesh. Iya. Nah kalau kita lead by the Spirit, maka yang keluar adalah buah-buah roh. Nah menarik adalah begini, live by the Spirit bukan berarti bahwa kita live by kita punya feeling. Oke. Begitu kan? Tapi live by the Spirit adalah live di mana kita selalu bisa cross check dengan firman Tuhan. Kita bisa cross check kita punya tingkah laku, behavior dari firman Tuhan. Karena itu tuntunan yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi bukan kita kayak live by the Spirit kayak kita bermeditasi, bertapa begitu. Kemudian kita dapat revelation atau dapat enlightening, pencerahan. Kemudian oh Tuhan nggak usah gitu, bukan begitu. Tuhan sudah bicara melalui firman-Nya. This is His will. His perfect will, kata good and perfect will. Iya. Dia sudah taruh di situ. Jadi kalau ukuran saya hidup dari Spirit adalah gampang. Saya hidup nggak sesuai firman Tuhan. Itu live by the Spirit. Karena dengan begitu kita pasti tidak hidup by the flesh. Yang kan dikatakan segala rupa-rupa kedagingan dalam Galatia 5:19-21 itu. Itu Oke. kira-kira. So if you have Holy Spirit harusnya kita bisa enable the Holy Spirit dengan cara kita bisa get out daripada kita punya sinful nature. Wow. Oke, berarti Iya. kalau dari omongan Bu Frankie berarti kita bisa gampang banget ngelihat maksudnya tolak ukur seseorang hidup dari roh atau hidup dari kedagingan tuh sangat mudah ya. Betul. Maksudnya apakah kita bisa lihat dari apakah dia berbuah Betul. gitu ya, memiliki buah roh itu sendiri. Benar. Gitu ya. Atau ya mungkin kok ini orang bilang dia hidup dalam roh tapi Yang keluarnya berbeda. kelakuannya gak mencerminkan itu gitu ya. Betul. Setuju. Mencerminkan firman Tuhan gitu ya. I see. Wah, itu jadi mempermudah kita juga tuh teman-teman ya untuk kita tahu kita bukan untuk menghakimi orang lain tapi untuk Benar. diri sendiri ya. Benar. Maksudnya kita hidup dari roh apa dari daging nih. Iya benar. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Oke. Iya, of course tadi saya suka yang tadi Joshua bilang. Semua podcast itu kan has nothing to do untuk judging orang. Betul. Nah orang bisa terima kan bisa merasa kayak dihakimi. Padahal firman Tuhan sendiri yang lebih hebat. Bukan saya pembicara atau kamu yang hostnya. Iya. Firman Tuhan yang hebat. Jadi kalau firman Tuhan begitu ya mau bagaimana? Apa hak kita untuk mengurangi kebenaran firman Tuhan? Yes. Kalau firman Tuhan bilang ukurannya adalah orang yang live by the Spirit dan tidak live by the Spirit kan kelihatan sinful nature sama buah-buah roh udah kelihatan. Iya. Ya kalau tidak ya mau bagaimana? Wah, gua terima Roh Kudus ya terserah mau bilang apa. Tapi kan Alkitab yang paling benar. Betul. Gitu. Setuju. Benar banget. Benar banget. Benar banget. Mungkin nextnya ada lagi ya, Bu? Ada masih ada 3 lagi. Wow. Ya, kan spesial dapat 8 loh, banget dapat nih, 8 teman-teman. itu. Keren. Yang berikut adalah dia bilang adalah Roh Kudus itu membantu kita untuk bisa menyembah Tuhan. Makanya waktu percakapan Oke. Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dia bilang, woman, dia bilang, hai perempuan. Atau waktunya orang akan menyembah saya dengan roh and in the spirit, and true in the spirit. Oke. Jadi sebenarnya ketika orang itu istilahnya bisa berada atau dalam hidup dalam roh, kan kelihatan bahwa roh Holy Spirit dalam diri dia itu bisa berfungsi dengan baik. Iya. Karena tidak didukakan kan. Jadi waktu dia worship Tuhan itu, worship in spirit maksudnya hidup dia itu sejalan dengan roh Holy Spirit yang jalan dalam hidup dalam dirinya. Jadi bukan spirit itu bukan feeling. Sekali lagi karena ini orang salah mengerti bahwa jadi kalau gitu saya tutup mata saya gini-gini saya telah menyembah dalam roh. Bukan itu maksudnya. Selalu indikasi the spirit adalah the Bible firman Tuhan. How do I know saya worship God in truth and in spirit. Jadi dia bicara tentang hidup benar, tapi juga doktrin bersamaan. Gak bisa kan the truth doktrin, tapi kemudian spirit adalah hidup benarnya. Dua-duanya jalan sama-sama. Saya nggak mungkin mengerti Alkitab, hidup saya tidak sesuai dengan apa yang saya tahu. Wow. Itu bukan worship in the truth and the spirit. Iya. Gitu loh. Tetapi kemampuan kita untuk hidup benar, untuk kita bisa worship Tuhan, Holy Spirit bantu kita untuk melakukannya. Karena kita dikasih kemampuan. Nah itulah kita go to the mental of champion kan. Paulus bilang, kamu sebenarnya kamu sudah overcomers. Kamu itu bukan orang yang dikasih untuk kalah, tapi kamu sudah lebih dari pemenang kan begitu kan. Sebenarnya itu Holy Spirit itu. Sebenarnya kita itu
sudah dikasih lebih dari pemenang. Masalahnya kita yakin gak dengan diri kita itu? Itu kan perjalanan rohani kita secara pribadi. Betul. Masing-masing. Iya. Ini juga yang dulu mungkin aku juga sempat salah kaprah nih Bung, gitu ya soal worship itu sendiri. Apalagi mungkin backgroundku juga sebagai seorang penyanyi, gitu ya. Dari yang aku tahu worship itu ya menyanyi, gitu kan. Tapi ternyata begitu kita lihat di firman itu sendiri, ya worship itu sendiri ternyata hidup kita. Benar. Gitu kan, bener banget kan. Betul. Nah jadi aku juga belajar banyak banget nih soal ini dan benar-benar dikonfirmasi lagi bahwa ya untuk kita Roh Kudus benar-benar bantu kita dalam hidup teman-teman gitu ya, bukan dalam nyanyi-nyanyi dengan feeling segala macam, nangis itu bukan tolak ukur tuh teman-teman ya. Betul. Walaupun memang Tuhan itu adalah Allah yang menurut saya dia bukan berubah, tapi dia ikutin perkembangan zaman. Kalau enggak kita masih pakai hukum zaman dahulu sampai sekarang pusing kepala kita kan. So dia evolve juga menurut saya. Bukan berarti Tuhan itu ketinggalan zaman, tetapi dia ikutin perkembangan kemanusiaan, teknologi dia ikutin. Zaman dulu orang tidak punya musik. Zaman sekarang orang punya musik, dan musik itu sangat bagus dalam hal membangkitkan orang punya feeling. Dan saya rasa zaman dulu musiknya sederhana, sekarang lebih komplit, lebih merdu, lebih how do you call it ya? Lebih proper. Ya proper assembly musik pengaturan musik lebih bagus. Jadi kita tetap bisa pakai itu sebagai wadah worship kita. Tapi wadah worship itu bukan cuma nyanyi. Ini salah orang salah kaprah. Alkitab bilang worship adalah kamu pergi dan mengasihi orang susah. Itu kan juga true act of worship kata Alkitab. Sambil menjaga hidup kita kudus. Itu kan true act of worship katanya. Worship itu bisa juga kita itu bisa hidup benar di mata Tuhan. Jadi bukan cuma one part nyanyi itu bagian daripada worship. Tetapi harus holistik cara kita melihatnya. Tapi Holy Spirit membantu kita untuk bisa worship Tuhan dengan cara yang benar. Termasuklah hidupnya itu maksudnya. Iya. Nah ini yang penting nih teman-teman ya. Kita bisa worship Tuhan dengan cara kita. Tapi ya kalau ada Roh Kudus ya kita bisa dengan cara yang benar. Benar. Teman-teman sesuai firmannya ya. Sesuai firman, bener banget. Ada lagi nih Bung, tadi masih ada dua lagi. Kita baca nih. di 1 Yohanes 2 ayat 18-23. Intinya dia bicara bahwa pada masa itu akan muncul orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang salah. Maka kalau kita dalam Roh Kudus kan kita dapat pengertian benar Roh Kudus. Maka harusnya Roh itu membuat kita mampu membedakan mana pengajaran yang salah dan mana pengajaran yang benar. Nah inilah yang jadi masalah karena kan tadi saya bilang itu relatif. Dari tiap-tiap orang punya denominasi berbeda-beda. Again and again, Bible adalah ukurannya. Jadi menurut firman Tuhan, Roh Kudus itu kalau kita hidup benar-benar sesuai Roh Kudus, kita tuh mampu membedakan mana ajaran yang salah dan mana ajaran yang benar. Dan terjadi bukan sekarang. Ajaran salah itu bukan muncul setelah sekarang. Ajaran salah itu muncul sudah zaman dahulu. Kalau sekarang salah cuma di Liverpool aja dia mainnya kan. Itu di situ. Tapi gitu kalau ya? Tuhan kita nggak salah. Siap. Benar Bung, benar. Iya. Ada orang bilang kemana tsunami gol lah, aduh ampun. Sorry ya pendukung MU. Ya congrats lah ya Liverpool ya teman-teman. Ada sponsor. Ya, saya Barcelona jadi nggak apa-apa. Oh gitu. Aku Arsenal Bung. Oh Arsenal, sama anak saya 3-3 Arsenal. Iya, I see. Nah, iya benar banget tuh Bung ya, gitu ya. Jadi ternyata ajaran yang salah tuh udah dari zaman dulu, gitu ya. Nah, bedanya sekarang mungkin ya banyak orang-orang yang suka dengan itu, gitu ya. Juga begitu. Iya, tapi memang di firman juga dibilang ya, maksudnya banyak orang-orang yang lebih suka pengajaran yang enak didengar tuh Bung ya. Iya. Salah tuh kan banyak indikasinya, tapi it's a very very good question. Dan waktu saya bicara begini sekali lagi, I don't want to tidak ada intensi menyerang siapa-siapa karena pemirsa ini kan bisa interpretasi bisa beda-beda kan. Benar. Tapi indikasi Alkitab bilang begini, dari mana kita tahu ajaran itu salah? Dia bilang adalah pertama dia itu hanya untuk enak di telinga. Iya betul. Jadi makanya mereka bilang mereka akan memilih guru-guru untuk memberikan pengajaran yang enak di telinga, menyenangkan telinga mereka. Tapi kalau pengajaran yang sound, teaching, sound itu maksudnya yang logis, yang akal sehat, nggak mau dia. Contoh akal sehat.
kamu harus bertobat, bisa contoh. Wah. Itu dosa, itu kan sah, itu kan benar kan? Betul. Tapi sekarang enggak, mungkin maksud Tuhan gak begitu, gini, gitu maksudnya contoh ya. Oh kalau kamu bisa sogo Tuhan, kamu kasih uang segala macam perpuluhan, Tuhan bisa berkati kamu. Itu kan apa, bukan sound teaching. Wah kalau gitu gue bisa kasih uang banyak, makin dikasih makin dapat dong berkatnya. Seperti begitu. Dirasionalisasi ya Bung ya. But again, sekali lagi tidak untuk menyerang siapa-siapa. Betul. Ya. Betul. Mungkin ada lagi nih Bung. Ya ada lagi. Ya. Roma 8 dia bilang roh itu menjadikan kita menjadi anak Allah dan kita mampu menyebut Allah sebagai Bapa kita. Wow. Jadi dengan adanya Roh Kudus itu, waktu kita berdoa menyebut Tuhan sebagai Bapa kita, bukan berarti kita tidak bisa mampu mengucapkan itu, tetapi secara spiritual, maka roh kita yang dari dalam kita itu mampu mengucapkan itu, menyebut Allah sebagai Bapa kita, karena ada Roh Kudus. Oke? Iya. Kalau tak ada Roh Kudus, mungkin kita bermulut manis saja menyebut dia Allah sebagai Bapa, tapi the truth adalah Roma bilang dia yang memampukan kita menjadi anak-anak Allah, dan kita boleh menyebut dia sebagai Allah, sebagai Bapa kita. Iya. Berarti memang Roh Kudus ini benar-benar bantu saya juga nih untuk kayak apa ya? Connection sebenarnya. Connection, bener banget. Jadi aku ngerti secara visual. Maksudnya kita kan mungkin nggak bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Betul. Cuma kan kita jadi nggak ngerti gimana sih hubungan kita sama Tuhan tuh gimana sih. Betul. Cuma dengan ada term Bapa ini gitu ya, kita jadi anak-anak Allah itu kita jadi ngerti ya. Maksudnya Benar. hubungan Bapa sama anak kan kita pastinya mungkin ada beberapa yang relate gitu. Betul. Dengan hubungan Bapa anak ya Bung. Benar. Betul. Jadi sebenarnya waktu Alkitab berkata membuat kita mampu menyebut Tuhan sebagai Bapa kita, sebenarnya bukan berarti berarti kalau dulu saya nggak bisa ngomong itu, sekarang enggak. Sebenarnya konteksnya itu lebih kepada now you can build your relationship with God personally. That's the main objective itu sebenarnya. Jadi dengan Roh Kudus kita jadi mampu dekat dengan Tuhan. Yeah. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Yes. Itu maksudnya. Wow. Itulah baiknya Tuhan bagi kita. Menurut saya, that's how good our God is. Iya. Gitu. Bener banget, Ya. Bung. Gitu ya. Nah, ya itu pentingnya Roh Kudus nih teman-teman ya hari ini ya. Jadi kita udah tahu 8 poin nih teman-teman ya. Satu lagi menentukan misi. Iya, satu lagi. Jadi kalau kita pelajari kan waktu Paulus lagi ada mau satu kota di Asia, kemudian Roh Kudus muncul bilang pergi ke Masedonia. Oke. Terus dia lihat orang bermimpi-mimpi dari sana itu. Jadi Roh Kudus kemudian bilang bahkan dikatakan Roh Kudus menghalangi saya. Sengaja purpose menghalangi dia untuk ke sana. Jadi dia pergi ke sana. Jadi in the book of Acts kita menemukan bahwa bahkan Roh Kudus intervensi ketika mereka memulai misi atau mereka menjalankan misi mereka. Jadi sekarang mungkin juga bisa terjadi, perhaps, bahwa ketika kita mau memulai misi bagi Tuhan, Roh Kudus bahkan involve untuk kita bisa punya wisdom menentukan which city kita mau pergi memulai misi Tuhan. Maybe. That's why kita need to pray supaya kita get a good conscience. Tapi dalam biblical sense ada intervensi Roh Kudus untuk mereka bisa kirim misi. Ketika Paulus ke sana, Roh Kudus bilang enggak, kamu ke sini. Itu kira-kira. I see. Wow, thank you banget nih Bung Franky. Sama-sama. Jadi kita hari ini benar-benar bisa ngelihat sosok Roh Kudus yang ya memang dia sebagai guidance ya. Betul. Sebagai guide, maksudnya guide sama sebagai counselor ya. Jadi benar-benar ini menuntun hidup kita nih teman-teman. Jadi itu pentingnya kita punya yang namanya Roh Kudus gitu ya. Nah, tapi pengen tahu nih Bung, maksudnya gimana caranya kalau ya mungkin tadi udah dijelaskan mungkin secara general ya, cuma pengen tahu gimana caranya kita tahu maksudnya seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Wah, very good question. Sebelum saya jawab, disclaimer dulu nih bahwa I just use the word of God. Saya hanya pakai firman Tuhan. Selain itu, I don't know. Jadi itu help saya untuk saya bicara, saya tahu dasar Alkitabnya ada. Kalau tidak ada saya nggak berani bicara. Berulang-ulang di dalam Alkitab, entah kita bisa bicara dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38, kita bisa bicara Roma 6 ayat 3 sampai 4, kita bicara Titus, kita bicara Yohanes pasal 3. Semua itu secara pribadi, secara langsung bicara tentang yang namanya ada Roh Kudus dan lahir barunya. Ulang-ulang dia bicara.
Yang paling kelihatan adalah di kisah 2:38. Dia bilang ketika orang-orang Yahudi yang saleh, yang saleh loh. Yang Kalau kita saleh. baca kan ada berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh, Kisah Rasul 2 ayat 5 atau 3. Yerusalem. Nah mereka ini kemudian Petrus berkhotbah, inilah crowd pertama dari Petrus. Petrus bilang, repent atau bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Oke. Maka kamu akan mendapatkan pengampunan dosa dan menerima the gift of the Holy Spirit. Itulah pertama kali kalimat itu muncul setelah peristiwa-peristiwa yang ada dari pencurahan Roh Kudus di Pentakosta dan lanjut peristiwa itu. Sama juga kitab Titus juga bicara bahwa kita dapat grace dan mercy dicurahkan melalui Roh Kudus segala macam. Oke. Jadi kita menemukan prinsip Alkitab adalah Roh Kudus itu diberikan ketika seseorang itu lahir baru. Oke. Nah sekarang orang tanya, jadi kalau gitu bagaimana? I cannot answer the question karena itu istilahnya saya tidak mau rananya jadi jauh. Oke. Tapi mari kita pakai logika aja. Mari kita pakai logika. Bisakah gelap dan terang bukan alegori? Oke. Ya, tetapi dalam konteks hidup benar sama hidup tidak benar bersatu. Bisa nggak kita punya dua crowd, kita tinggal bersama-sama, yang satu itu hidup righteous, satu hidup sembarangan. Bisa nggak berdua itu bersatu? Alkitab bilang dalam 2 Korintus, tidak mungkin gelap dan terang bersatu. Seperti Kristus dengan Belial tidak mungkin nyatu. So biblically speaking, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Bisa nggak yang holy stay with unholy? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak yang bersih tinggal yang tidak bersih? Nggak bisa. Makanya setelah orang itu dibasuh dosanya karena baptisan, karena lahir baru itu, baru Roh Kudus datang bersamaan ya, maksudnya proses satu paket ya. Ya. Jadi dia hanya datang kepada yang sudah bersih, nggak mungkin datang kepada yang masih kotor. Logikanya begitu. Nah, nah, ini kan juga bisa menimbulkan pertanyaan yang panjang tentang baptisan, tapi saya tidak mau pergi ke arah sana. Itu supaya jangan kemana-mana. Ya, menarik ya. Maksudnya kalau misalnya logical thinkingnya ya namanya aja Roh Kudus teman-teman. Namanya Holy Spirit. Jadi ya harus kudus atau holy. Betul. Gitu ya. Makanya ya dia akan datang kalau misalnya kita sudah lahir baru atau tadi mention di baptis ya. Betul. Oke, guys, jadi mungkin kita udah belajar banyak banget hari ini gitu ya. Nah, tapi ada beberapa mungkin pertanyaan yang frequent nih. Ya. Bung ya, maksudnya frequently asked question gitu. Ada beberapa sama teman-teman yang beragama Kristen juga kadang-kadang ini jadi perdebatan nih, Bung Frankie gitu ya. Nah mungkin pertanyaan pertama ini, sebagai orang Kristen apakah kita sudah pasti punya Roh Kudus, Bung? Wah, very tough question. Wah, iya. By saying ini tidak berarti saya mau memperdebatkan pendapat orang atau doktrinal gereja, denominasi dan segala macam. Ya. Saya selalu mau play safe karena firman Tuhan yang buat kita safe. Kalau kita sudah mulai bicara tentang kata-kata di luar Alkitab, maka kita sudah bicara sejarah panjang ceritanya nih. Oke. Kita mau bicara tentang apapun keputusan sidang konsili, tentang status apapun itu namanya termasuk Roh Kudus, itu kita akan trace back secara pertemuan dari sidang konsili pertama di kota Nisea, kemudian sidang konsili kedua, sidang konsili di kota Efesus, itu semua ada banyak cerita masing-masing. Oke. Saya hanya fokus pada firman Tuhan supaya kita tidak jauh kemana-mana. Ya. Kalau kita perhatikan, maka sekali lagi yang tadi saya bilang tadi, Roh Kudus secara prinsip berdasarkan prinsip daripada kita bait suci di Yerusalem. Oke. Itu hanya pada tempat yang Tuhan tetapkan. Yerusalem ya. Ya. Tapi kan beda dalam tubuh manusia sekarang, Roh Kudus datang ke manusia. Diam dalam tubuh fisik manusia. Oke. Nah, karena itu kemudian apakah semua orang yang mengaku Kristen itu dipenuhi Roh Kudus? The answer adalah I don't know. Oke. Only you know. Tapi kalau tanya Alkitab, saya bisa jawab adalah begini. Alkitab bilang tadi saya sudah sebutkan. Yohanes 3, percakapan Nikodemus, Tuhan berkata begini. Kamu tidak bisa
melihat kerajaan Allah kecuali kamu lahir baru. Pernyataan pertama. Kedua dia bilang begini, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau tidak kamu tidak lahir dari air dan dari roh. Dia sebutkan spesifik, air dan roh. Kemudian perbandingannya di Kisah Rasul 2:38, dia bilang waktu Petrus bicara, kalau bertobat dan memberi diri baptis supaya kamu diampuni dosanya dan menerima karunia Roh Kudus. Roma pasal 6, 3-4 dia bicara tentang bagaimana orang itu dibaptis dalam air bersama-sama dengan Kristus. Waktu keluar dari air baptisan mereka menjadi lahir baru. So koneksi itu dengan Titus pasal 3 dan juga dalam segala macam. Maka biblically speaking ya, seseorang itu mendapatkan Roh Kudus secara biblical adalah ketika dia bersih dengan air, dari air dulu, dibersihkan dengan air. Nah, tapi kan kita sekarang bicara pada second question bahwa tidak peristiwa itu di Alkitab juga ada yang beda yang di Kisah Rasul. Nanti mungkin kita bisa bicara lanjut kayak gitu. Tentang time frame-nya kayak gitu loh kira-kira. Wah, interesting. Ya. Interesting. Ya, Bung. Jadi kesimpulannya, jadi sebenarnya apakah semua Kristen udah pasti punya Roh Kudus? Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Itu balik lagi ke diri sendiri. Betul. Ya Bung ya. Jadi apakah kita udah menerima semua yang Bible suruh untuk kita terima, itu untuk kita punya Roh Kudus atau belum? Kita yang tahu gitu ya Bung. Makanya pelajari Alkitab kan supaya keyakinan dari Alkitab aja udah. Benar banget. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman ya, kita punya sosial media dan apapun ya, please reach us di sana gitu ya. Ada yang mau ditanya, ada yang mau apa, feel free untuk drop comment gitu ya. Mungkin ya feel free untuk mau nanya gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bung nih. Ya, pertanyaan yang sering juga nih Bung ya. Nah, apakah orang gitu ya secara komunal mungkin ya menerima Roh Kudus pada saat yang sama, Bung? Apakah mungkin ada perbedaan waktu dan segala macam? Ini yang mungkin tadi mau dibahas juga ya, Bung. Good. Jadi gini, saya taruh kopi saya dulu ya. Siap. Mari kita pelajari peristiwa Alkitab. Seperti kayak kamu ahli forensik. Kamu itu meneliti kebenaran berdasarkan urutan peristiwa dan kamu tarik kesimpulan. Itu namanya forensik namanya. Papa saya dulu polisi dulu sebenarnya mantan. Ya, cuma saya nggak ada bakat jadi polisi. Udah jadi pendeta ya, Bung. Ya, betul dia. Start dari Kisah Rasul. Mari kita bicara tentang proses orang dibaptis di dalam Kisah Para Rasul dan kita lihat konsekuensinya apa. Pertama di peristiwa Pentakosta. Betul ya? Di dalam peristiwa Pentakosta itu ada lebih dari 120 orang murid-murid Tuhan yang berkumpul di Yerusalem. Kemudian mereka mengalami namanya pencurahan Roh Kudus, tetapi dalam bentuk lidah api. Itu adalah visual kelihatan. Setelah itu kemudian masa yang pertama adalah sekitar 3.000 orang dibaptis. 3.000 kan? 3.000. Dan orang ini dibaptis adalah Yahudi. Makanya dalam Kisah Rasul 2 ayat 3 atau 5 itu dikatakan pada waktu itu berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh dunia. Itulah crowd yang pertama kali terima baptisan. Menariknya adalah mereka tidak menerima Roh Kudus karena penumpangan tangan. Mereka terima langsung. Padahal peristiwa sebelumnya terima dari lidah-lidah api. Baptisan pertama justru menarik adalah tidak ada penumpangan tangan. Mereka dibaptis sudah. Dan Petrus menyampaikan mereka menerima Roh Kudus, the gift of the Holy Spirit. Fast forward, ada juga orang Yahudi juga dibaptis, betul ya? Fast forward adalah crowd kedua adalah orang-orang Samaria. Perhatikan waktu mereka dibaptis, Roh Kudus belum turun ke mereka. Menarik ya? Kemudian dimintalah Petrus datang dan Petrus menumpangkan tangan, mereka semua terima Roh Kudus. Nah, the question adalah, loh, kenapa mereka tidak sama? Kalau tadi orang Yahudi yang tadi di Kisah Rasul 2, kok jadi beda sama orang Yahudi dengan orang Samaria? Jawabannya sederhana. Dua orang berbeda. Satu ini adalah orang Yahudi sudah saleh mereka, satu lagi orang Samaria. Maka Petrus datang itu untuk memastikan mereka benar enggak. Makanya Petrus datang, dia memuji Tuhan. Baru dia transfer Roh Kudus ke mereka melalui penumpangan tangan. Crowd yang kedua. Crowd yang ketiga adalah sida-sida Ethiopia. Sida-sida Ethiopia
Waktu dia dibaptis oleh Filipus, dia tidak mengalami pencurahan dari luar, outpouring namanya. Karena dia sudah orang Yahudi, maka karena dia baru pulang beribadah dari Yahudi. Nah, kita tahu bahwa keturunan Salomo itu kemudian mereka dari Ratu Sheba itu mereka setelah Salomo mati, mereka balik ke Ethiopia dan mereka membentuklah kerajaan Ethiopia sampai pada zaman Yesus. Sida-sida Ethiopia itu merupakan keturunan daripada Salomo. Sampai sekarang kalau kamu ke Yahudi, Israel, kamu tanya, kamu ada menemukan namanya the Black Jews. Itulah keturunan Salomo itu, the Black Jews. Di Ethiopia masih banyak komunitas the Black Jews, walaupun banyak yang sudah migrasi ke Israel. Nah, jadi karena dia orang Yahudi, dia tidak perlu lagi penumpangan tangan. Kenapa? Dia sudah diwakilkan oleh peristiwa yang Kisah Rasul 2 tadi itu. The second crowd. The third crowd. The fourth crowd adalah baptisan daripada Cornelius. Nah, menarik adalah dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, pada pembaptisan Cornelius itu Roh Kudus datang duluan tanpa ada penumpangan tangan atau dalam tanda baptisan. Jadi dari mana ukurannya? Ketika mereka mulai berbicara dalam bahasa lain. Bukan itu, bahasa lain berarti bahasa linguistik yang lain. Nah, ketika Cornelius dibaptis, nah mengapa perlu itu ukurannya? Logikanya begini, bagi orang Yahudi itu tidak mungkin orang yang tidak bersunat itu jadi benar di mata Tuhan. Harus sunat dulu baru benar, itu tanda perjanjian mereka. Jadi makanya ketika setelah Petrus membaptis, Petrus pun harus sebelum dibaptis pun harus Tuhan munculkan ilustrasi, lu boleh makan makanan yang haram, lu boleh makan aja. Sampai Petrus kayak, kok bisa? Ya, makanya Tuhan bilang begini, apa yang saya bilang halal apa? Kan yang menentukan hukum kan Tuhan. Betul. Kalau saya bilang yang haram sudah jadi halal, itu saya yang bikin peraturan. Kenapa masalahnya kayak gitu kira-kira gitu kan? Nah, tetapi kan masalahnya bukan soal makanan saja, lebih kepada itu merupakan wadah untuk menjelaskan ya bahwa Cornelius lu boleh baptis. Makanya ketika Petrus menyampaikan, saya tuh dapat impian lewat visi dari Tuhan, lewat mimpi lah segala macam. Ketika Petrus lagi bicara, tiba-tiba mereka, crowd itu bisa berbahasa roh. Makanya kemudian Petrus membaptis mereka. Tapi hasil baptisan Petrus itu dipertanyakan sampai ke sidang Yerusalem. Maka mereka tanya, orang Yahudi yang mereka bilang dari golongan bersunat kata Alkitab. Kamu makan dengan orang-orang tidak bersunat. Bagi mereka kalau orang Yahudi makan dengan orang tidak bersunat, itu kamu najis. Maka mereka bilang Petrus najis kalau gitu. Makanya Petrus menjelaskan bahwa mereka itu terima Roh Kudus bahkan sebelum mereka dibaptis. Adakah yang menghalangi kamu untuk membaptis mereka? Kita membaptis mereka. Mereka terima, mereka bilang, oh berarti sekarang Tuhan sudah berkenan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu kira-kira crowd yang keempat. Setelah itu kan kita bicara crowd itu muncul. Paulus menjangkau orang-orang yang non Yahudi sekarang tidak bersunat. Dalam misi dia 1, 2, 3 dan keempat. Adakah kita menemukan Paulus menumpangkan tangan kepada orang yang non Yahudi dibaptis? Sudah tidak ada lagi karena sudah terwakilkan oleh si Cornelius itu. Bahwa mereka sudah terima. Ini cara berpikir Yahudi. Orang Yahudi itu mereka selalu minta sign-nya apa. Tandanya apa. Saksinya siapa. Itu Yahudi cara berpikir. Kalau Yunani kan wisdomnya, filosofinya apa. Orang Yunani gak butuh saksi. Orang Yunani gak butuh tanda. Dia butuh adalah logika gua masuk atau tidak. Itulah cara berpikir Yunani sama Yahudi. Balik lagi pada kisah para rasul, kita menemukan bahwa ketika Paulus membaptis orang yang non Yahudi yang tidak bersunat, dia tidak lagi repeating the process lagi, langsungnya mereka terima Roh Kudus dari dalam, inward pouring. I see. Tapi ada peristiwa khusus di Kisah Rasul 17, ketika murid-murid yang Yesus yang dulu bersama-sama, Paulus ketemu mereka di kota Efesus. Paulus tanya mereka. Paulus bilang, kamu pernah gak dengar Roh Kudus? Mereka bilang, kami belum pernah dengar. Nah untuk crowd itu, kalau kita perhatikan bahasanya, setelah mereka dibaptis, mereka ditumpangkan tangan oleh Paulus. Dan mereka mulai bicara, mereka mulai punya kemampuan Roh Kudus itu. Jadi kalau kita perhatikan, ini different crowd. Dan gak bisa sekarang kita minta yang sama kepada crowd itu. Karena semua itu sudah terwakilkan. Dan sejarah gereja pun menjelaskan begitu. Bahwa setelah peristiwa itu tahun 100 ke atas mereka sudah tidak lagi menemukan praktek-praktek yang diperhatikan, saran, penumpang tangan segala macam. Dan bahkan
Pada masa itu ada aliran-aliran yang mengaku, itu pun juga yang mengaku bahwa kami dapat daripada Roh Kudus lah, sebenarnya Parakletos segala macam, itu dibilang salah pada masa itu. Setelah tahun 100 ya. Tapi ya namanya sejarah kan berulang. Kita bisa dig in the historical perspective, tapi kan itu butuh waktu panjang. Akan explain history bagaimana tahun berapa muncullah yang sama seperti sekarang. Itu kata pengkhotbah, there is nothing new under the sun. Yang apa yang terjadi sekarang pada masa lampau juga terjadi. So itu kira-kira. So itu adalah peristiwa-peristiwa tentang Roh Kudus, ada yang outpouring dari luar, ada lagi yang inward dari dalam, di mana dikasih kepada orang-orang yang memang sudah terwakilkan. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita kan tidak bersunat, kita sudah diwakilkan oleh golongan daripada siapa? Stefanus, Cornelius itu. Kalau Stefanus belum menikah dia. Internal jokes ya teman. Oh, my friend Stefanus, my teman pelayanan. Oke. Wah, ini pastinya menjawab pertanyaan banyak orang banget nih, Bung ya. Maksudnya jadi kita juga jadi tahu gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita belajar sejarah nih, Bung Franky mungkin bisa dengan sangat detail nih. Cuma mungkin waktu ya kita terbatas gitu ya. Intensinya apa ya? Intensinya juga gitu ya. Jadi kita juga at least kita hari ini kita belajar bahwa memang ya ada beberapa crowd dan tergantung crowdnya siapa ya teman-teman ya. Tergantung apakah itu orang-orang yang bersunat, apakah orang yang setengah Yahudi gitu ya, dan apakah orang-orang yang Gentiles ya, kalau kita sama-sama tahu ya orang-orang yang tidak bersunat. Iya, betul. Gitu ya, bener banget. Oke, thank you Bung. Nah mungkin pertanyaan ketiga nih teman Bung ya, buat dari netizen nih Bung ya. Nah apakah yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus itu sendiri? Tadi kan kita beberapa kali juga omongin ya, gitu. Mungkin gambaran secara visualnya Bung mungkin betul, Bung ada. Betul. Jadi ini juga yang salah artikan. Bible itu ditulis kepada orang Yahudi kebanyakan. Jadi karena kepada orang Yahudi maka logika Yahudi yang paling harus bisa masuk akal bagi mereka. Berulang-ulang Paulus berkata begini, orang Yunani butuh wisdom, saya udah bilang tadi. Tapi orang Yahudi butuh namanya saksi, witness dan juga sign. Sign, terutama sign. Nah, pencurahan Roh Kudus yang pertama itu terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, di mana dikatakan berbentuk seperti burung merpati datang. Nah, kenapa simbolnya burung merpati? Itu orang tidak bisa jelaskan. Tetapi kalau kita bicara dari salah satu gelar daripada Tuhan Yesus di kisah Yesaya, dikatakan dia adalah Raja Damai, the Prince of Peace. Maka sign daripada burung merpati sepertinya connected to the nama dia disebutkan dari kitab Yesaya pasal 9 atau pasal 9 ayat 6. Kepada kita seorang diberikan, namanya disebut sebagai, dibilang Raja Damai. Jadi dia akan mendamaikan dunia dengan Allah. Makanya sign-nya adalah burung merpati. Itu kira-kira. Jadi Tuhan itu punya meaning-nya loh kayak gitu. Pasti. Betul. Keren banget. Dan kamu harus tahu bahwa itu ada saksinya, melihat saksi matanya. Makanya dari mana kita tahu? Di surat Yohanes, di Injil Yohanes, dikatakan Yohanes Pembaptis itu dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi dan juga para imam. Dia bilang, aku witness. Saya melihat dan mendengar suara bilang bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ada witnessnya yang lihat dan mendengarkan. Roh Kudus ketika tercurah kepada Tuhan Yesus. Peristiwa kedua adalah peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul pasal yang kedua, 1 dan 2. Ini menariknya begini, orang salah kaprah memahami Pentakosta. Tuhan itu adalah Allah yang bekerja berdasarkan prinsip manusia yang mereka praktekkan. Ada kan 3 kali orang Yahudi itu harus ke Yerusalem untuk beribadah, yang disyaratkan Paskah, Pentakosta, sama Tabernakel atau Pondok Daun. Itu mereka harus ke Bait Suci Yerusalem. Nah, pada hari Paskah itu mereka itu mengenang Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dan seluruh prosesi perayaan Yahudi selalu berhubungan dengan panen mereka. Jadi masyarakat agriculture. Paskah itu mereka memulai panen. 50 hari setelah Paskah Pentakosta itu mereka sudah selesai panen. Jadi hasil panen itulah
Jadi tak ada hubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Tuhan memilih hari itu karena ada special meaning bagi bangsa Yahudi. Bukan karena hari Pentakosta lalu semuanya spesial banget. Bukan begitu maksudnya. Pada hari itu orang-orang yang mereka pergi ke Yerusalem membawa hasil panen mereka yang mereka sudah sisihkan untuk Tuhan. Jadi itu bisa ada beda antara hasil peternakan, tapi Pentakosta itu hasil pertanian. Yang dibawa itu hasil pertanian. Jadi hasil-hasil mereka bawa yang orang bilang the first fruitnya itu mereka bawa. Yang disalahartikan sebagai gaji 13. Oh, iya. Ampun dah. Kemudian yang mereka bawa itu. Kemudian mereka juga bawa minyak kayak zaitun, anggur yang sudah jadi mereka sudah memproduksinya. Gandum sudah menjadi tepung. Zaitun dan anggur sudah menjadi wine dan juga anggur dan juga menjadi minyak zaitun. Ya mereka sudah rubah. Jadi mereka bawa ke Yerusalem sudah barang jadi. Jadi dibawa ke sana. Kalau bawa mentah terus para imam nggak ada kerjaan, mereka harus ganti itu kan nggak ada kerjaan mereka kan. Jadi Tuhan mengatur supaya yang para imam di Yerusalem itu sudah langsung terima seperti barang jadi. Mereka kurang langsung masak dan makan itu kira-kira begitu. Oke. Tetapi yang pergi ke sana bukan cuma beribadah. Hari ke-50 Pentakosta itu di mana yang datang itu adalah mereka akan belajar tentang firman Tuhan. Jadi yang datang ke sana mereka tahu bahwa part daripada ritual mereka adalah mereka akan bertanya tentang firman Tuhan. Makanya orang datang ke Yerusalem pada hari Pentakosta itu mereka datang selain kasih persembahan mereka juga mau belajar firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memilih pencurahan Roh Kudus hari Paskah, ujungnya berantem karena orang nggak mau terima mereka, karena itu bukan waktu mereka mau dengar firman Tuhan. Pentakosta itulah hari di mana yang datang itu mau dengar firman Tuhan. Makanya ketika Petrus bicara, nggak ada yang reject mereka. Karena memang itu mereka mau dengar. Jadi mereka dengar siapa bicara mereka mau dengar. Itu kira-kira. Jadi Tuhan memilih Pentakosta karena memang itulah the perfect moment untuk orang Yahudi datang dan mendengarkan firman Tuhan. Dipilih hari ke-50 itu. Oke? So itu adalah di mana mereka mendapatkan pencurahan. Makanya Roh Kudus seperti lidah api. Nah pertanyaan saya gini, tadi dia bicara tentang seperti burung merpati. Sekarang kenapa lidah api? Pikir baik-baik, kenapa itu lidah api? Penginjilan. Sebenarnya itu supaya, karena pesan supaya the gospel of Christ itu disebarkan ke seluruh dunia. Makanya api adalah lidah. Bukan speak in tongue, tapi kita menceritakan Tuhan ke seluruh bangsa. Supaya seluruh dunia percaya dia adalah Tuhan dan bertekuk lutut dia adalah Tuhan. Makanya bentuknya lidah. Seperti lidah api. Dan orang ngerti bahwa itu bukan cuma sekedar bentuknya, itu symbolical meaning. Bahwa you have to preach. Dan everything daripada Bible kalau kita perhatikan, semuanya berujung kepada apa? Kepada memberitakan Kristus kepada segala bangsa. Kamu ambil komuni. Perbuatan ini untuk mengenakan daku. Di kisah Korintus bilang bahwa barang siapa makan roti dan memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Pergi dijadikan semua bangsa menjadi muridku, baptis mereka itu beritakan. Markus 16 beritakan ke seluruh sampai segala makhluk. Berulang-ulang. So semua daripada Alkitab adalah supaya kita memberitakan Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan namanya. Wow. Itu. Jadi pencurahan itulah pencurahan itu. Jadi secara visual orang bisa lihat. Kalau sekarang orang bicara pencurahan, sekarang sudah dari dalam. Makanya istilahnya adalah pouring out, bukan outpouring. Di dalam Titus pasal 3 kalau kita pelajari dia bilang Roh Kudus itu telah di-pouring, the grace and mercy itu di-pour out, dicurahkan through the Holy Spirit. Itu inner, dapat dari dalam. Makanya karena itu dia dicurahkan berarti dia berkelimpahan. Grace dan mercy itu dikasih berkelimpahan. Kan itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya kita bisa berbuat salah di masa depan pun karena sudah dicurahkan berkelimpahan, kita hanya butuh repent aja. Itu. Jadi itulah pencurahannya. Tapi kalau ada masalah, itu namanya curhat namanya, bukan pencurahan. Nah itu dia. Oke. Curhat itu curahan hati. Nah itu dia maksudnya. Itu dia. Oke. Yang belum menikah kayak gini-gini nih kan curahan hati mereka. Bahasa single ya Bang. Iya betul. Oke, wah. Iya.
Kita hari ini bener-bener fruitful banget ya. Maksudnya kita jadi lebih jelas lagi. Maksudnya gak ada lagi tuh teman-teman ya. Maksudnya outpouring itu udah gak ada lagi gitu. Pencurahan Roh Kudus yang dari luar udah gak ada lagi tuh teman-teman. Gitu ya. Memang Roh Kudus itu udah dari dalam ya. Dan yang gak berhenti sampai situ. Dan abis itu ya kita harus melakukan sesuatu. Kita punya Roh Kudus buat apa? Buat balik lagi untuk kita memberitakan gospel buat orang-orang di luar sana ya teman-teman gitu ya. Oke, jadi udah dapet ya visualnya seperti apa pada zaman itu gitu ya. Dan kenapa divisualisasikan seperti merpati, seperti lidah-lidah api, itu sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, thank you banget Bung Franky. Sama-sama. Nah ini mungkin 2 pertanyaan terakhir itu Bung ya. Nah, pertanyaannya sekarang ya sebenarnya udah dijelasin juga ya. Mungkin lebih nggak usah ya. Oke, udah dikodein, udah durasi. Oke, nah jadi sekarang kita udah tahu semua itu gitu ya. Dan setelah ini kita harus apa nih Bung ya? Maksudnya apa aplikasinya? Itu yang paling penting. Iya betul, daripada kita tahu banyak tapi kemudian tidak ada kelihatan dari hidup kita. Bener. Pertama adalah kalau kita mengerti fungsi Roh Kudus, mari kita pastikan hidup kita itu betul menggunakan itu sebagai fungsinya. Kita gunakan Roh Kudus untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Gunakan bukan berarti Roh Kudus itu force ya. Maksudnya karena sudah ada, ayo kita approach Tuhan dengan confident. Apalagi kita baca firman Tuhan. Karena kalau kita sudah dikasih kemampuan melalui Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan, kan sayang kalau tidak dipakai. Betul. Baca Alkitab kita ngantuk-ngantuk. Ya, excited baca firman Tuhan karena kemampuan untuk memahami sudah dikasih. Walaupun mungkin tidak sehebat secara semua kan satu-satu kan. Pengertian mungkin tahun ini begini, tahun depan lebih naik. Tapi kan setelah 20 tahun, 30 tahun, you can have great knowledge tentang firman Tuhan. Yang ketiga adalah, maksudnya kalau kita merasa Roh Kudus ada dalam diri kita, karena kita lahir baru segala macam, ya pastikan kita juga berjuang untuk hidup benar. Karena that's the only way kita tahu bahwa kita masih menggunakan Roh Kudus. Tapi kalau tidak ya sudah. Seperti kayak Saul begitu yang Alkitab menjelaskan Roh Kudus meninggalkan dirinya. Roh Allah meninggalkan dirinya lah. Itu kan kita harus betul berjuang sehingga yang bersih selalu terus menjadi bersih. Supaya yang bersih tetap tinggal di dalamnya. Kalau toh kita harus bertobat karena dikasih karunia dicurahkan cara berkelimpahan. Ayo lakukan. Tetapi jangan sampai kita itu tidak menggunakan itu. Roh Kudus itu membuat kita bisa bermisi. Ya kita kalau ada semangat, kalau ada merasa bahwa kayak saya tuh pingin supaya Injil tersebar di tempat, misal contoh di kota saya berasal. Ya kalau mungkin karena pekerjaan dia tidak bisa melakukannya, paling tidak secara hati doakan, secara finansial bisa support. Tapi kalau merasa kayak saya pingin ke sana, ya ikutlah dalam misi. Supaya kita bisa betul-betul membuat Roh Kudus, mungkin Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk ikut dalam misi itu, kita nggak tahu. Tetapi waktu dia menolak itu, ya selesai. Oke? Apalagi kita harus memastikan hubungan kita selalu baik. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Seperti kitab Efesus tadi saya beritakan itu. Pastikan kita tidak ada kepahitan, kita saling membangun hubungan. Supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Dan juga istilahnya melakukan seperti yang Roh Kudus mau kita lakukan. Dan yang paling penting bagi kita yang sudah menjadi murid Tuhan, yang paling penting adalah begini. Roh Kudus itu ada untuk menjamin keselamatan kita. Kita harus sangat aman, secure enough. Even waktu kita struggle dalam dosa, kita harus secure enough bahwa we have the Holy Spirit yang dikasih kepada kita secara berkelimpahan. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, mau berubah, mau bertobat, kita will be fine. Jadi harus yakin bahwa salvation kita itu secure banget. Itu menurut saya yang paling penting daripada kita, wah saya nggak satu dulu, saya masuk neraka kayak gitu-gitu. Wah saya lagi ada pikiran jahat, nggak begitu juga, Tuhan nggak kerja begitu. Makanya dikatakan yang dilimpahkan, di pouring out bukan outpouring. Itu kira-kira. Praktikalnya ya Bung ya. Ini yang paling penting nih teman-teman ya. Maksudnya poin terakhir ini adalah yang paling penting karena kita hari ini udah belajar banyak banget, terutama yang 8 fungsi tadi dan make sure itu kita benar-benar lakuin teman-teman, gitu ya. Kita udah punya Roh Kudusnya dan ya kita pakai untuk
kita bisa mempertahankan keselamatan yang kita udah punya. Bahkan di firman bilang kan, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Gitu kan, karena Roh Kudus udah ada di sini dan ya kita udah ada yang memonitor tuh Bung ya. Jadi supaya kita bisa tetap pada tracknya. Wah, Betul. Bung Frankie, thank you banget sama-sama. buat pagi, siang, malam hari ini gitu ya. Tergantung teman-teman nontonnya Time kapan. is relative. Time is relative. Seperti teori relativitas. Betul sekali. Ya, tapi ya mungkin jangan lupa ya teman-teman, saya mau ingetin gitu ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau belajar bahkan lebih banyak tentang firman Tuhan, boleh langsung aja kontak ya, kita ada nomor WhatsApp di bawah ini ya. Jadi kita akan welcome pastinya gitu ya. Dan buat yang nonton podcast ini juga mau info ya. Jadi sebelum ini kita juga ada satu podcast ya dengan narasumber yang sama, Bung Frankie juga gitu ya, podcast tentang Trinitas ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nonton, yang belum nonton juga boleh ditonton di sana gitu ya. Dan kita juga bahas di sana general tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan hari ini kita dig deeper dengan Roh Kudus gitu ya. Nah, juga kalau misalnya ada yang mau request tema nih teman-teman, request tema boleh taruh di kolom komen ya. Dan itu aja teman-teman. If you like this video, like, subscribe, and turn on notification ya, lonceng di sebelahnya. Then see you in the next video. Stay tuned.